Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu kembali dengan saya Robi Dayat di kuliah di rumah. Perkuliahan dari rumah ini tentunya tidak sangat menyenangkan, tapi dengan kondisi semacam ini kita harus melakukan sedapat mungkin untuk bisa belajar. Saya mengajar dari rumah, Anda belajar dari rumah. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah mata kuliah Estetika Seni Pertunjukan. Saya ingin mengemukakan tentang aspek bentuk. Di dalam seni rupa itu kita bisa melihat berbagai aspek bentuk yang bisa dikemukakan, apakah mengacu pada aspek geometrik, apa mengacu pada aspek yang terkait dengan figuratif, non figuratif, kemudian mengacu pada kesesuaian tertentu. Di dalam seni pertunjukan tampaknya tidak mengacu pada hal tersebut. Bentuk di dalam seni pertunjukan itu mewakili bagaimana sebuah tampilan itu bisa dikelompokkan. Ketika kita melihat sebuah tampilan yang bercerita, maka itu akan masuk wilayah drama. Tari pun kalau itu tampak sekali ada cerita yang bisa kita perhatikan, maka itu masuk pada kelompok drama. Bagaimana kalau tari itu tidak terkait dengan cerita, maka dia masuk pada wilayah yang terkait dengan non representatif. Dia tidak mempresentasikan apa-apa, tetapi hanya tampilan-tampilan yang terkait dengan apa yang dirasakan. Bagaimana kesedihan, bagaimana kegembiraan, bagaimana ungkapan-ungkapan yang bisa dinyatakan. Bagaimana itu terkait dengan musik? Musik seringkali akan mewakili juga hal-hal yang demikian. Ada musik itu yang tampil dengan bentuk-bentuk dan terkait juga dengan gaya, terkait dengan genre tertentu, maka itu dapat dilihat bagaimana dia tampil. Nah, bentuk ini akan menunjukkan kualitas estetikanya. Maka kalau ini diukur dari teknik, maka tampilan bentuk itu akan membawa tekniknya sendiri-sendiri. Sehingga estetika yang terkait dengan bentuk seperti pemahaman-pemahaman tradisional atau sesuatu yang sifatnya konvensional, itu ada teknik yang akan mengikuti bentuk terkait dengan hal tersebut, sehingga yang dipelajari, sesuatu yang dikuasai akan mengacu pada bentuk tertentu. Hal semacam itu yang akan diperhatikan dalam bagaimana keindahan itu bisa diwujudkan. Maka kembali di dalam satu aspek yang terkait dengan tampilan-tampilan yang sifat teknis, itu selalu mengacu, estetika itu mengacu pada aspek keteknikan, sehingga nanti bentuk itu akan didukung oleh teknik-teknik yang mewakili dari apa yang ingin dikemukakan. Sehingga apapun yang
ditampilkan, bentuk itu menjadi kerangka utama, kemudian didukung oleh teknik yang memadai sehingga bentuk ini menjadi jelas. Ketika bentuk menjadi tidak jelas, maka akan dievaluasi apakah teknik itu memang bisa mendukung. Nah, teknik ini akan terkait juga dengan aspek media. Media yang mengungkapkan teknik ini memadai atau tidak. Sehingga yang disebut estetik itu ketika medianya memadai, tekniknya cukup, maka bentuk yang dipilih itu jelas. Maka 3 aspek ini akan mewakili bagaimana nilai estetik itu tampil. Tentunya hal yang utama ini itu bisa menjadi pegangan bagaimana estetika itu hadir. Ini masih terkait dengan hal-hal yang sifatnya formalistik, sehingga secara kualitas sesuatu yang disebut indah itu apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang menjadi unsur-unsur peramunya, unsur-unsur yang mengikatnya, tampilan yang memberi kekuatan-kekuatan, memberi sesuatu yang lebih jelas di sana, maka bentuk itu menjadi kokoh. Kalau secara umum di dalam kehidupan yang dialami dari semua aspek untuk tidak selalu menjadi sangat susah untuk dipikirkan, segala sesuatu yang tampil, yang dilakukan orang di dalam membangun sesuatu, maka bentuk itu menjadi indah ketika teknik untuk membangunnya menjadi jelas. Kalau itu tidak jelas, maka bangunannya menjadi tidak akan bisa dapat menunjukkan tampilan yang bagus. Maka itu kembali tadi di dalam penampilan estetika bentuk itu terkait dengan satu media. Medianya apa? Medianya bagaimana kualitas media yang dikondisikan. Kemudian teknik, bagaimana teknik yang ingin disiapkan untuk mendukung media itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk itu sesuai dengan teknik dan medianya. Mungkin banyak hal yang ingin Anda perdalam, bisa Anda menanyakan, bisa Anda memberikan komentar atau menambahkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah saya bisa sampaikan, dan ada hal-hal tertentu yang kemungkinan butuh lebih diskusikan secara lebih detail, secara lebih mendasar, maka silakan berikan komentar di bawah ini. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pertemuan berikutnya banyak aspek-aspek yang bisa kita bicarakan lebih mendalam. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.